Baik, baik. Izin Bapak, ini UPB ini merupakan salah satu PTS pertama di Kalimantan Barat. Jadi cikal bakalnya ini ya dulu gabungan dari beberapa sekolah-sekolah tinggi terintegrasi menjadi universitas di tahun 1983. Ini diinisiasi oleh tokoh-tokoh Kalbar maupun beberapa tokoh nasional. Ya, kami mengusung tagline sebagai kampus yang pluralis, humanis, dan nasionalis. Ini terkonfirmasi ya dari Sivitas Akademi Kita Keluarga Besar Universitas Pancabakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan juga bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memaknai 64 tahun Universitas Diponegoro. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus, terutama setidaknya alumni program S2 dan S3 di Fakultas Hukum Undip, yaitu Dr. Purwanto SHM Hum. Beliau sekarang adalah rektor di Universitas Pancabakti di Pontianak. Apa kabar Pak Purwanto? Ya, saya Pak Bambang baik kabarnya. Pak Bambang gimana kabarnya? Iya, sehat. Sekarang di Semarang terus sekarang. Nih, diperkenankan untuk berinteraktif nih dengan Bapak nih. Ya, kemarin saya sudah ketemu Profesor Garuda. Oh ya, Profesor Garuda. Alhamdulillah, beliau rektor di Universitas Tanjung Pura, PTN di Barat Pontianak. Iya. Pak Purwanto mungkin bisa cerita pengalaman kuliah di S2 dan S3 Fakultas Hukum Undip sampai kemudian sekarang dipercaya menjadi rektor di Universitas Pancabakti UPB Pontianak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Bambang. Ini luar biasa Bapak. Jadi kami bisa diterima dan bisa menimba ilmu di Universitas Diponegoro mulai dari program strata 2 Bapak di tahun 1996. Terus kami juga melanjutkan lagi di program doktoralnya di strata 3 di tahun 2009 Bapak. Suatu yang luar biasa bagi saya nih Bapak, belajar di Undip ini tentu dengan ya ilmu dan pencerahan para guru-guru besar di Undip, terutama di program studi ilmu hukum itu mulai dari Prof. Sacipto itu yang sangat saya kagumi beliau nih Pak, Prof. Muladi, Prof. Barda dan guru besar yang lainnya. Salah satu yang dalam sekali mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak saya di dalam praktek-praktek di masyarakat maupun di dalam melaksanakan tugas-tugas di perguruan tinggi itu cara berpikir out the box dari beliau para guru besar yang sangat menginspirasi dan sangat dalam bagi kami, yaitu cara berpikir ya pembebasan diri, cara-cara kerja yang secara konvensional. Jadi berpikir ya lebih komprehensif, lebih kritis,
lebih holistik lah. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo, BioSaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan BioSaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. BioSaliva aja. Iya, luar biasa. Nah, sekarang kemudian memimpin sendiri sebuah perguruan tinggi yang menurut saya cukup berpengaruh ya di Pontianak di Kalimantan Barat. Apa yang bisa diceritakan tentang UPB, Pak? Apa yang menjadi daya tarik kalau ada mahasiswa ingin kuliah ke sana? Baik. Izin Bapak, ini UPB ini merupakan salah satu PTS pertama di Kalimantan Barat. Jadi cikal bakalnya ini ya dulu gabungan dari beberapa sekolah-sekolah tinggi terintegrasi menjadi universitas di tahun 1983. Ini diinisiasi oleh tokoh-tokoh Kalbar maupun beberapa tokoh nasional. Ya, kami mengusung tagline sebagai kampus yang pluralis, humanis, dan nasionalis. Ini terkonfirmasi ya dari Sivitas Akademi Kita Keluarga Besar Universitas Majapahit. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Ini sebaran mahasiswa maupun alumninya ini ya merefleksikan dari ya miniaturnya Indonesia ini ada mahasiswa kami yang dari ya Papua maupun dari Aceh, dan ini ya ada keberagaman di sana. Dan cara-cara kami mencoba untuk menetrasikan ya cara berpikir yang pluralis, yang beragam, merawat kebinekaan kita dengan basis humanis dan nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia ini. Salah satunya itu Bapak. Ya, jumlah mahasiswa kami ya sekarang ini ada 5.000-an lah, Pak, alumni mungkin 11.000 lebih. Kalau yang jadi unggulan program-program di UPB ini apa? Utamanya di Prodi Ilmu Hukum Bapak. Jadi kami sudah terakreditasi A, yang lainnya ya masih B, tapi dalam waktu dekat juga kita lagi penguatan di basis mutu lah tentunya, dan kami juga lagi mempersiapkan sebagai ya menyongsong sebagai kampus yang berbasis digital, Cyber University. Core kita sebenarnya lebih penekanan kepada entrepreneurship, kewirausahaan, dan juga isu-isu perbatasan. Kebetulan kan kita bertetangga dengan Malaysia dan juga relatif dekat juga dengan Brunei Darussalam. Kalau di luar hukum, fakultas atau program studi apa Pak? Kan mungkin ada kehutanan, pertanian yang merespon tantangan lingkungan, ada? Ya, baik Bapak. Jadi isu-isu tentang tata kelola sumber daya alam, isu-isu tentang perbatasan, terus basis tentang entrepreneurship kewirausahaan itu menjadi core kita. Jadi di sini ditumpang oleh salah satunya misalnya
di ekonomi kita, penguatan di SDM, tetapi isu-isu tentang tata kelola dan sebagainya ya berbasis lintas disiplin lah tentunya yang kita utamakan. Terus di agribisnis juga kita cukup menarik lah, banyak juga mahasiswa kami yang lulusan dari kedua prodi itu cukup ini, termasuk teknik sipil kami juga ini cukup masa tunggunya relatif singkat nih. Jadi sebelum selesai juga sudah banyak yang ini sudah bekerja untuk siap bekerja kan gitu, dan beberapa corporate sudah menerima lulusan kami. Masa tunggunya relatif singkat lah. Pak Purwanto itu diwadahi di dalam fakultas apa, Pak? Program-program lain? Kami di Fakultas Pertanian, Bapak, itu ada dua studi, agribisnis bisnis. Terus di Fakultas Hukum sendiri itu isu-isu tentang kearifan lokal itu juga menjadi isu yang relatif dominan di dalam kita melakukan praktek pengabdian masyarakat kami di Universitas Majapahit. Kalau zaman dulu hukum adat itu, Pak, ya? Iya, Bapak, hukum adat. Sekarang isu-isu tentang kearifan lokal ini juga kami concern juga di sana, Bapak. Jadi bahkan beberapa support kami, dukungan kami kepada otoritas di daerah di dalam membuat regulasi yang berperspektif tentang kearifan lokal. Sering kami yang sering dari kampus kami yang diminta untuk bersama-sama lah, baik itu oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kotanya. Itu saya melihat Pak Purwanto sendiri kegiatannya di luar kampus juga cukup banyak ya di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ya relatif banyak lah, Pak. Jadi sebelumnya dulu pernah di Komnas HAM, Pak. Jadi salah satu yang memberikan penguatan di isu-isu tentang masyarakat adat dan lain sebagainya. Terus mengawal juga kaitannya dengan kebijakan lebih struktural lah, bersama-sama dengan teman-teman lintas kampus. Dan sekarang ini diamanahkan juga sebagai ketua APTISI untuk wilayah Kalimantan Barat. Oh, jadi kalau perguruan tinggi swasta tadi UPB yang pertama sudah berapa banyak, Pak? Sekarang ada 45, Bapak, untuk wilayah di Kalimantan Barat. Kalau jumlah mahasiswa dari 45 perguruan tinggi swasta itu berkisar sekitar 40.000 lebih sedikit, 46 atau berapa jumlahnya. Nah, sekarang kembali ke kuliah di Undip itu tadi. Apa saja nilai-nilai yang yang ditanamkan ketika kuliah di Undip itu yang bisa diaplikasikan sampai sekarang, Pak? Salah satu ini, Bapak, spiritnya nih, spirit berpikir
out the box itu salah satu yang banyak menginspirasi kami. Jadi berani untuk tentu ya berani untuk bertindak dan mengambil sikap di dalam menuangkan kebijakan, meskipun itu terkadang kalau pendekatan kita secara umum dianggap tidak populer. Namun karena itu kami meyakini kebenaran dan itu demi untuk kemaslahatan, untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, salah satu spirit ini yang ditanamkan oleh para guru besar kita di Undip lah, terutama Profesor Satcipto Raharjo. Yeah. Jadi bagaimana kita ya berani untuk bertindak kritis, bertindak ya tidak populer misalnya, ya karena berpikir out the box itu. Jadi karena kita berani melakukan sesuatu yang apa ya, yang ya lebih ke ekstraordinari, lebih kepada cara berpikir yang tidak normal mungkin. Nah ini salah satu yang menginspirasi kami, Bapak. Pak Purwanto itu kelihatannya orang Jawa ya? Leluhur kami dari Jogja, Bapak. Oh. Nah, jadi kenapa memilih ke Undip itu, atau karena sambil ingin menengok kampung halaman para leluhur, atau apa? Atau jaraknya lebih dekat daripada ke yang lain? Ya, tentu kami sebelum memilih Undip ya mengkomparasi lah, Pak ya, mereferensi juga ya kampus-kampus unggul lainnya yang ada di Jawa. Ya, salah satu sebelumnya kami dulu sering juga membaca tulisan-tulisannya Profesor Satcipto Raharjo. Wah, ini luar biasa nih beliau nih, luar biasa beliau ini, dan sangat ini Bapak, pemikiran-pemikiran beliau yang itu sangat menginspirasi lah, menginspirasi. Jadi, waduh, siapa tahu bisa berkesempatan berguru dengan beliau dan sebagainya. Jadi alhamdulillah waktu program S2 dan S3 langsung bisa belajar dengan beliau, dan ini sangat mempengaruhi cara saya berpikir, cara saya ketika mensikapi setiap permasalahan, baik itu dalam level ketika saya jadi rektor maupun ketika saya masih di Komnas HAM maupun ketika ya praktek-praktek pengabdian masyarakat yang lainnya. Jadi melihatnya lebih utuh. Jadi lebih ya kepentingan untuk kemaslahatan, kepentingan untuk yang lebih besar. Itu cara-cara beliau menanamkan dan saya sangat bangga dan bersyukur sebagai alumni Universitas Diponegoro. Jadi selain tertarik pada pemikirannya, ternyata juga tertarik dengan cara beliau untuk menyampaikannya kepada para murid-muridnya, gitu ya. Betul Bapak, betul. Dan kami mencoba juga menetrasikan cara-cara berpikir beliau yang sangat progresif itu ke mahasiswa maupun teman-teman jaringan yang ada di Kalimantan Barat lah, maupun yang ada di Kalimantan lah. Nah, mungkin ada saran gitu ya, setelah belajar lama, S2, S3 itu pasti cukup lama, kemudian
mempraktekkan sendiri langsung di lapangan. Mungkin ada saran dan harapan pada lembaga khususnya Fakultas Hukum Undip, apa yang perlu mungkin juga saran kepada para mahasiswa, alumni yang baru gitu. Jadi Pak Purwanto ini kan tidak saja di perguruan tinggi, tapi kelihatannya kan di kegiatan aktivis itu juga. Apa yang bisa disarankan? Baik, ini sebagian besar ya mempengaruhi cara lama juga sebagai aktivis nih Bapak. Mendampingi advokasi sebelumnya dulu. Ya, salah satu itu yang saya kemukakan tadi Bapak. Jadi tentu kita sebagai keluarga besar Universitas Diponegoro ini spirit ini tentu harus kita jaga, ya kita rawat, yaitu sebagai ya Undip sebagai perguruan tinggi yang unggul, yang berkarakter dan berintegritas. Dan tentu harapannya ya lulusannya berani berpikir kritis, berpikir out the box dalam rangka untuk ya kemaslahatan, untuk ya pengabdian kita kepada negeri tercinta ini. Dan saya yakin cara-cara yang sudah diajarkan para guru besar tadi yang saya sebutkan tadi, ini memang sangat dibutuhkan Pak di dalam kita berkarya berbakti untuk negeri kita ini. Jadi memang makanya saya sangat bangga Pak, saya suatu kehormatan bisa ya dilahirkan dari Wawasan Chandra di mukanya Universitas Diponegoro. Sangat ini Pak, sangat saya bukan dalam pengertian terus mereduksi teman-teman dari perguruan tinggi lain, tetapi kami nampak ketika kami berinteraksi, ketika berrelasi, saya yang mungkin di skop di Kalimantan ataupun khususnya di Kalimantan Barat, saya bisa lihat tanpa yang bersangkutan menyampaikan profilnya, oh ini kamu dari ini ya, dari produk Undip nih. Oh iya Pak, betul. Oh ya, tetap dijaga ya, dirawat itu ya, berani bersikap kritis, ya bilang meskipun ini tidak populer, tapi dalam rangka kemaslahatan, dalam rangka untuk yang lebih. Ya saya berharap mudah-mudahan tetap soliditas, ya kebersamaan, dan tetap merawat cara berpikir kritis dan out the box ini tetap terjaga, terawat di Universitas Diponegoro, terutama di prodi ilmu hukum. Baik, terima kasih sekali Dr. Purwanto SHM Rektor Universitas Pancabakti Pontianak yang telah menggambarkan proses maupun apa yang bisa diaplikasikan dari proses belajarnya di Universitas Diponegoro, khususnya di program S2 dan S3 Fakultas Hukum Undip. Sekali lagi terima kasih, selamat bekerja dan juga selamat berjuang ya. Mudah-mudahan lancar, berhasil, sukses ya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.